Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Setelah 43 hari kebuntuan politik, akhirnya pemerintahan Amerika Serikat kembali beroperasi penuh. Penutupan atau government shutdown yang dimulai pada 1 Oktober 2025 menjadi yang terpanjang dalam sejarah politik modern negeri Paman Sam. Selama lebih dari 6 minggu, ratusan ribu pegawai federal bekerja tanpa gaji, meski beberapa layanan pemerintahan masih terus berjalan. Hingga menyebabkan jutaan warga Amerika merasakan dampak langsung dari macetnya roda birokrasi. Sekitar 670 ribu pegawai federal dirumahkan. 730 ribu lainnya tetap bekerja tanpa kepastian gaji. Di bandara-bandara utama seperti JFK, LAX, hingga Atlanta, penerbangan sempat tertunda bahkan dibatalkan karena petugas keamanan dan pengatur lalu lintas udara tidak lagi bisa bekerja secara penuh. Bahkan layanan publik mulai dari administrasi pajak, riset ilmiah, hingga pengawasan makanan dan obat-obatan hampir terhenti total. Semuanya berawal disebabkan oleh kebuntuan politik di Kongres Amerika Serikat. Partai Republik dan Demokrat berselisih tajam soal subsidi layanan kesehatan yang menyangkut nasib 24 juta warga Amerika. Partai Demokrat menuntut agar subsidi itu diperpanjang, sementara pemerintahan Presiden Donald Trump yang didukung Partai Republik menolak, dengan alasan pemborosan anggaran negara. Kegagalan mencapai kesepakatan anggaran pada 1 Oktober menyebabkan pendanaan pemerintah terhenti otomatis. Partai Republik yang menguasai mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat keras menolak usulan Demokrat. Kondisi ini mengalami kebuntuan hingga menyebabkan rancangan undang-undang pendanaan terblokir di Senat. Kondisi ini membuat pemerintahan Trump menghadapi tekanan besar, baik dari publik maupun dari kalangan bisnis. Selama shutdown berlangsung, aktivitas ekonomi melambat, pasar saham AS sempat terkoreksi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun secara signifikan. Kini titik terang baru mulai terlihat terjadi pada awal pekan kedua November 2025. Setelah serangkaian negosiasi tertutup di Washington, sekelompok senator Demokrat moderat akhirnya sepakat mendukung RUU pendanaan pemerintah yang diusulkan oleh Partai Republik. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat akhirnya mengesahkan paket belanja federal itu dengan dukungan 222 suara setuju dan 209 suara menolak. Dari 222 suara setuju itu, 6 berasal dari Partai Demokrat, sementara 2 anggota Republik justru menolak usulan partainya sendiri. RUU tersebut akhirnya diserahkan kepada Presiden Donald Trump. Orang nomor 1 di Amerika Serikat ini pun langsung menandatanganinya pada Rabu malam waktu setempat. Langkah itu resmi mengakhiri penutupan pemerintahan selama 43 hari. Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, menyebut pengesahan ini sebagai kemenangan rakyat Amerika atas apa yang dia sebut sebagai drama politik Partai Demokrat. Namun di sisi lain, banyak kalangan Demokrat menilai bahwa ini hanyalah kompromi sementara, karena isu utama soal subsidi kesehatan belum benar-benar diselesaikan. Meski sudah berakhir, namun krisis belum benar-benar berakhir, sebab menurut Profesor David Smith dari Universitas Sydney, dia menilai kesepakatan ini ibarat menambal ban bocor tanpa memperbaiki jalan rusak. Sebagian besar pemerintah akan berisiko ditutup kembali pada Januari 2026 jika tidak tercapai kesepakatan baru, kata Smith. Artinya, shutdown kali ini mungkin memang berakhir, tapi bayangan kebutuhan politik masih menghantui Washington. Sobat investor, shutdown ini bukan sekedar cerita politik di negara lain. Ini adalah pengingat keras tentang bagaimana ketidakharmonisan antar lembaga negara dapat berimbas langsung pada ekonomi, pasar keuangan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pengalaman ini bisa menjadi pelajaran berharga. Bayangkan, jika APBN Indonesia tertunda akibat tarik-menarik politik, gaji ASN tidak cair, proyek infrastruktur berhenti, layanan publik macet, dan aktivitas ekonomi melambat. Dampaknya akan luar biasa besar. Oleh karena itu, konsolidasi politik dan tata kelola fiskal yang stabil menjadi fondasi penting bagi negara berkembang seperti Indonesia. Tidak hanya menjaga kredibilitas fiskal, tapi juga memastikan kepercayaan investor tetap tinggi terhadap pasar domestik. Shutdown Amerika membuktikan bahwa negara dengan ekonomi terbesar di dunia pun tidak kebelah terhadap dampak kebuntuan politik. Ketika kebijakan fiskal tersandar oleh kepentingan partai, maka yang paling dirugikan adalah rakyat dan dunia usaha. Kini pemerintah Donald Trump menghadapi pekerjaan besar, memulihkan layanan publik, membayar gaji pegawai yang tertunda, dan yang paling penting, mengembalikan kepercayaan rakyat Amerika terhadap sistem pemerintahan mereka sendiri. Namun seperti kata banyak pengamat, shutdown boleh berakhir, tapi luka politiknya akan lama sembuh. Dan artinya bagi Indonesia,
Kestabilan politik, transparansi anggaran, dan komunikasi antara eksekutif serta legislatif adalah syarat mutlak agar kejadian serupa tidak pernah terjadi di negeri ini. Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya M. Faizal, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.